Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus. Nah, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk Prince and Princess, kita mau nyanyikan lagu ini bersama, Allah Perkasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk Prince and Princess, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
Saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap Tuhan. Biar kami boleh menjadi pendengar dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Prince and Princess, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia disebut juga a visionary man, yang artinya seorang yang memiliki visi. Namun sebelumnya yuk sama-sama kita mau baca Alkitab di dalam Nehemia 1. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami juga orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, ketika aku ini juru minuman raja. Nah, Prince and Princess, tadi kita sudah baca pembacaan Alkitab kita tentang Nehemia. Nah, Nehemia ini dia adalah seorang juru minum di istana raja. Raja siapa namanya? Raja Artasasta. Nah, sebagai juru minum, tugas Nehemia yaitu menyiapkan minuman, bertanggung jawab, mencoba minuman tersebut, apakah minuman tersebut layak dikonsumsi oleh raja atau minuman tersebut mengandung racun. Oleh karena itu, Nehemia punya peran yang sangat penting di istana. Dan Nehemia ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja karena dia sangat dekat dengan raja. Nah, suatu hari saudaranya Hanani memberitahukan kepada Nehemia bahwa terjadi kesukaran yang besar di Yerusalem. Kesukaran apa sih? Tadi kita sudah baca bahwa
ada kesukaran yang besar yang menimpa seluruh rakyat Israel karena tembok Yerusalem sudah hancur dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar hangus. Nah, di zaman dahulu, tembok Yerusalem, tembok-tembok yang ada di zaman itu adalah sesuatu yang penting. Karena kalau tidak ada tembok, maka gampang sekali diserang oleh musuh. Oleh karena itu, pertahanan mereka di zaman dahulu adalah tinggal di dalam tembok. Nah, kalau temboknya hancur bagaimana? Berarti mereka gampang sekali diserang. Makanya waktu itu orang Israel sangat ketakutan. Mereka meminta tolong kepada Nehemia. Terus apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia dia berdoa, Nehemia dia berpuasa kepada Tuhan. Dia minta pengampunan kepada Tuhan, dia minta ampun karena pelanggaran-pelanggaran yang bangsa Israel telah lakukan. Dia juga minta ampun akan kesalahannya dan juga dia minta ampun akan setiap pelanggaran yang keluarganya pernah lakukan. Suatu hari, Nehemia sedang menghidangkan minuman kepada raja. Sementara dia menghidangkan, raja melihat muka Nehemia sangat sedih. Lalu raja bertanya, "Mengapa Nehemia kamu sedih?" Terus Nehemia menceritakan apa yang telah terjadi di daerah tempat asalnya. Lalu Nehemia pun meminta izin kepada raja agar supaya dapat mengutusnya kembali ke Yehuda untuk dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Karena Tuhan telah mendengar doa Nehemia, maka Tuhan menggerakkan hati raja dan raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok. Akhirnya Nehemia setelah dia kembali ke Yerusalem, dia membangun tembok tersebut. Namun ketika dia membangun, ada orang yang tidak senang akan pembangunan tersebut yang bernama Sanbalat dan teman-temannya. Lalu mereka semua yang sementara membangun menjadi takut. Tetapi Nehemia menguatkan kepercayaan mereka bahwa Tuhan akan selalu menjaga melindungi mereka. Jangan takut, tetap laksanakan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, begitupun kita adik-adik. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, iblis sangat menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kita harus punya iman yang teguh agar supaya kita mau terus melakukan kehendak Tuhan, kita mau terus menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kita belajar di sini dari seorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini dia memiliki visi. Visinya yaitu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ada beberapa ciri orang yang memiliki visi dalam hidupnya. Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Seperti Nehemia, harusnya Nehemia itu sudah sangat nyaman, sudah sangat senang dia di istana raja. Karena semua kebutuhannya terpenuhi. Dia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi, dia hanya memikirkan untuk mencoba minuman raja lalu memberikan kepada raja. Hanya itu tugasnya. Tetapi karena dia memiliki visi yang dari Tuhan, dia mau kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur. Oleh karena itu, kita harus menjadi seperti Nehemia yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga mau rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, orang yang memiliki visi, yaitu orang yang selalu mencari kehendak Allah. Nehemia bukan mencari hal yang menyenangkan atau yang menguntungkan bagi dirinya, tetapi dia mau belajar untuk selalu mencari kehendak Allah. Dan yang ketiga, orang yang memiliki visi yaitu orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Seperti Nehemia, ketika dia mau membangun tembok Yerusalem, begitu banyak rintangan, begitu banyak halangan, bahkan ada musuh yang coba menggagalkan. Namun, ia tidak takut, ia tidak gentar,
ia tetap maju menyelesaikan visi yang sudah diberikan kepada Nehemia. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki visi atau tujuan dalam hidup ini, sehingga kita memiliki arah hidup yang jelas. Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Karena itu, adik-adik, hiduplah terus berpadanan dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita, yang Tuhan lihat tentang kita. Marilah kita hidup untuk menjadi berkat, bukan menyusahkan orang lain ataupun menjadi batu sandungan bagi orang lain. Marilah kita terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan jangan terpengaruh dengan tawaran iblis. Gentar dan takut menghadapi masalah yang dipakai oleh iblis, musuh kita. Oleh karena itu, kita harus melekat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan agar supaya kita cakap melakukan segala perkara. Nah, adik-adik, itu tadi pembelajaran kita tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia yang memiliki visi dari Tuhan, yaitu untuk menyelesaikan tembok Yerusalem. Begitupun kita memiliki visi di dalam dunia ini, yaitu menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan, dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Nehemia 4 ayat 14b. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nehemia 4 ayat 14b. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, yuk sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena hari ini kami boleh belajar dari tokoh dalam Alkitab yang bernama Nehemia. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki visi, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan orang tua, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami, berkati setiap kami yang beribadah di hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami pelajari hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, bahkan Tuhan yang akan memberkati setiap usaha mata pencarian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Prinses dan Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.